Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal memohon kepada Majelis Hakim Sidang Peninjauan kembali untuk menghadirkan dua anggota kepolisian Polsek Talun yang pertama kali melakukan olah tempat kejadian perkara kasus Vina Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Pemirsa, novum baru yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal berupa bukti foto-foto kondisi korban Vina dan Eki serta kondisi motor korban. Kuasa hukum Saka Tatal meyakini bahwa peristiwa yang dialami korban Vina dan Eki bukan pembunuhan melainkan kecelakaan. Untuk menguatkan novum baru, tim kuasa hukum memohon Majelis Hakim dapat menghadirkan dua anggota kepolisian Polsek Talun yang pertama kali melakukan olah TKP saat jenazah korban dan juga maksud kami Vina dan Eki ditemukan. Berarti memang kata orang kan beda-beda. Kalau yang biasa pakai motor bagus, dua di belakang showroom. Yang motor Vina ya. Pemirsa, keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal yang menyebut tewasnya Vina akibat kecelakaan. Pihak keluarga meyakini bahwa peristiwa yang menimpa korban merupakan kasus pembunuhan. Keluarga Vina buka suara terkait kisruh kasus kematian Vina Eki, terutama pasca upaya hukum yang ditempuh mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal yang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Menurut Marliana, kakak Vina, pihak keluarga menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun pihak keluarga tetap meyakini bahwa Vina dan Eki tewas akibat pembunuhan, bukan kecelakaan. Pihaknya meyakini Vina dibunuh karena korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tak wajar yang merujuk pada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Semuanya menduga ini kecelakaan. Kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Kalau bukti sih saya nggak ada ya, cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Keluarga berharap kasus pembunuhan Vina dapat segera terungkap dan jika para terpidana saat ini terbukti tidak bersalah agar dapat dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Saka Tatal mengajukan 10 bukti pamungkas dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Bukti pamungkas tersebut diharapkan bisa memulihkan nama baik Saka Tatal dan juga memperkuat fakta Saka Tatal tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan juga Eki. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Saka Tatal mengajukan 10 bukti baru. Hal itu dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal di hadapan majelis hakim. Pertama, tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki. Kedua, luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Bukti ketiga, hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan. Keempat, ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP. Kelima, terdapat goresan di motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Keenam, kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program Rakyat Bersuara iNews TV. Ketujuh, keterangan Kapolri mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Bukti ke-8, adanya keterangan dari Dedi Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Bukti ke-9, keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Terakhir, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. 10 bukti pamungkas yang diajukan Saka Tatal diharapkan bisa memuluskan langkah Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Pihak kuasa hukum juga meyakini Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal sekaligus memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Pemirsa, selain Saka Tatal, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum terpidana Rivaldi. Kuasa hukum Rivaldi, salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Rivaldi merupakan terpidana yang dihukum seumur hidup. Dalam pengajuan peninjauan kembali, tim kuasa hukum terpidana meyakini bahwa Rivaldi bukan merupakan tersangka. Untuk pengajuan PK-nya Rivaldi sudah kami siapkan, lebih kepada penamaan ya, dalam artian dari awal kita sidang, dari eksepsi, pembelaan dan segala macam, banding maupun kasasi, kami tetap pada pedoman bahwa Rivaldi tidak bisa disangkutkan dalam kasus Vina. Kenapa? Karena dalam BAP yang diberikan oleh Rudiana maupun saksi mahkota yang 6 lainnya itu selalu menyebutkan nama Andika. Rivaldi bukanlah Andika. Pada saat persidangan awal itu kan selalu semuanya mengikuti BAP. Berarti kalau semuanya beralasan dari BAP bahwa si Rivaldi bukanlah Andika. Tim kuasa hukum Rivaldi juga akan mengajukan bukti baru terkait penyamaan nama dari Rivaldi dengan Andika. Rencananya pengajuan PK Rivaldi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon akan dilakukan dalam waktu dekat. Kuasa hukum yakin bahwa Rivaldi tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan kasasi pasca vonis bebas Gregorius Ronatador. Ayo sebagai akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.